Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Larasati Estetika Ramadan sebagai perwakilan kelompok 3 penelitian korelasional. Kelompok 3 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Dimas Wahyu Kurniawan, yang kedua ada Larasati Estetika Ramadan, yang ketiga ada Nadila Sherin Febrianti, yang keempat ada Yani Nur Farahim. Dan materi selanjutnya dijelaskan oleh anggota kelompok 3. Pengertian penelitian korelasional. Secara sederhana, penelitian korelasional adalah sebuah hubungan. Namun secara luas, penelitian korelasional adalah teknis analisis data statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian korelasional ini adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Macmillan Schumacher menyatakan bahwa hubungan antara dua variabel atau lebih ini sangatlah penting karena dapat mengembangkan dan menyempurnakan sesuai dengan tujuan penelitian. Variabel yang digunakan untuk memprediksi disebut variabel prediktor, sedangkan variabel yang diprediksi disebut variabel kriterium atau variabel kriteria. Dua variabel atau lebih ini bisa dikatakan berkorelasi jika perubahan salah satu variabel diikuti perubahan variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau disebut korelasi positif, atau yang berlawanan disebut dengan korelasi negatif. Menurut Kay, metode korelasional adalah salah satu bagian penelitian ex post facto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Selanjutnya, Surya Brata 1994 menjelaskan bahwa penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor memiliki kaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Penelitian korelasional ini biasa dilakukan dalam berbagai bidang, di antaranya pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Penelitian ini bersifat terbatas pada penafsiran hubungan variabel, tidak sampai pada hubungan kausalitas. Namun, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya seperti eksperimen. Selanjutnya adalah karakteristik penelitian korelasional. Menurut Zuccardi, penelitian korelasional atau korelasi memiliki 3 karakteristik penting untuk para peneliti yang akan menggunakannya. 3 karakteristik tersebut adalah: yang pertama, penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks, dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Yang kedua adalah memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam lingkungan nyata. Dan yang ketiga adalah memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Sedangkan menurut Zuria, karakteristik penelitian korelasional antara lain: 1. Menghubungkan dua variabel atau lebih. 2. Besarnya hubungan didasarkan pada koefisien korelasi. 3. Dalam melihat hubungan, tidak dilakukan manipulasi sebagaimana dalam penelitian eksperimental. Dan yang terakhir, datanya bersifat kuantitatif. Tujuan penelitian korelasional. Secara umum, penelitian korelasional memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antar karakter atau sifat orang atau keberadaan yang lainnya. Menurut Muri Yusuf, tujuan utama dalam melakukan penelitian korelasional adalah untuk membantu menjelaskan pentingnya tingkah laku manusia atau untuk meramalkan suatu hasil. Ada 3 rumusan pertanyaan yang dapat menjawab tujuan penelitian korelasi. 1. Adakah hubungan di antara dua variabel? 2. Bagaimana arah hubungan tersebut? Dan 3. Berapa jauh hubungan tersebut dapat dijelaskan? Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dari penelitian korelasional. Prinsip sendiri merupakan dasar dalam bertindak. Adapun prinsip dari penelitian korelasional ini sebagai berikut. Satu, yaitu ada penentuan masalah. Peneliti dapat menentukan masalah dengan mempertimbangkan pertimbangan teoritis maupun nalar yang dapat dihubungkan dan dapat diteliti. Maksudnya dapat diteliti di sini yaitu penelitian ini dengan jelas dan tidak meragukan. Selanjutnya yaitu memiliki kontribusi atau kebermanfaatan terhadap banyak pihak yang didukung dengan data empiris sesuai dengan kemampuan dari si peneliti. Yang kedua yaitu ada peninjauan masalah atau studi kepustakaan.
Peneliti dapat memperoleh landasan teori yang dapat dijadikan pijakan dalam menduga atau menentukan dugaan sementara dalam penelitiannya. Sehingga dari landasan teori ini, peneliti dapat mengerti, dapat mengorganisasikan dan menggunakan variasi pustaka dalam bidang penelitiannya, seperti itu. Prinsip yang ketiga yaitu merancang penelitian sesuai rumusan masalah. Peneliti dapat menentukan subjek penelitian atau variabel yang dapat diukur. Maksudnya dapat diukur di sini yaitu memiliki kesamaan antar variabel sehingga dapat diuji hubungannya dan menentukan cara pengolahan datanya. Yang keempat yaitu penentuan sampel. Penentuan sampel ini merupakan tahap untuk mencari populasi yang dipilih peneliti dalam populasi tersebut itu untuk mewakili populasi yang diteliti, seperti itu. Yang kelima, pengumpulan data. Pengumpulan data ini peneliti dapat menggunakan beberapa instrumen yang digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data masing-masing variabel seperti angket, tes, wawancara, interview, observasi, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitiannya. Prinsip yang keenam yaitu analisis data. Pada dasarnya, penelitian korelasional terdapat dibagi menjadi 3 penelitian lagi, yaitu penelitian hubungan atau bivariat sepasang variabel, yang kedua yaitu penelitian prediktif, dan yang ketiga yaitu korelasi multivariat. Dari jenis penelitian tersebut dapat digunakan acuan dalam menganalisis data. Adapun dalam menganalisis data, yang pertama yaitu ada penelitian hubungan dengan menggunakan teknik bivariat atau sepasang variabel sesuai dengan jenis datanya digunakan untuk menghitung tingkat hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu penelitian prediktif. Penelitian ini sering digunakan dalam penelitian dalam bidang pendidikan. Adapun teknik yang digunakan yaitu analisis regresi dengan tujuan untuk pengukuran terhadap suatu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi atau meramal kejadian atau menduga di masa yang akan datang atau variabel lain. Yang ketiga yaitu korelasi multivariat. Korelasi multivariat ini sering dilakukan dalam penelitian eksplorasi yang bertujuan untuk menentukan apakah sejumlah variabel mempunyai hubungan satu sama lain yang serupa atau berbeda. Pada penelitian ini, kenapa kok dipakai penelitian eksplorasi? Karena biasanya itu penelitian korelasi ini itu merupakan hasil lanjutan dari penelitian eksplorasi seperti itu. Yang terakhir yaitu pada poin ketujuh menyusun laporan. Menyusun laporan ini peneliti melakukan penyusunan laporan yang menghasilkan simpulan hasil analisis dan pembahasan yang mudah dipahami oleh pembaca, seperti itu. Judul penelitian dari kelompok kami adalah hubungan antara karakter dan cara mengajar guru terhadap output belajar siswa. Yang pertama, latar belakang masalah. Dalam kegiatan pembelajaran, tidak terlepas dengan pengajar atau guru dan pelajar atau siswa. Keduanya merupakan subjek yang saling berhubungan satu sama lain dalam dunia pendidikan. Hubungan tersebut terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, keduanya harus saling berinteraksi serta nyaman agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Namun tidak bisa dipungkiri, di dalam pembelajaran tentunya terdapat masalah-masalah atau hambatan yang terjadi. Seperti yang terjadi di SMP Negeri 2 Ngidul kelas 8 yang mengalami kemunduran dalam hasil belajarnya pada suatu mata pelajaran. Sehingga peneliti melakukan studi lapangan di sekolah tersebut dan menyebarkan angket yang berisi instrumen-instrumen yang berkaitan dengan proses pembelajaran kepada siswa kelas 8 untuk mengetahui hambatan ataupun masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut dalam hasil belajarnya.
Dari data yang diperoleh, peneliti menemukan hasil yang secara dominan mengarah pada cara mengajar guru dalam mata pelajaran. Oleh karena itu, peneliti mengadakan penelitian yang menghubungkan variabel karakter guru dalam mengajar dengan hasil belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Ngidul. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, mengapa hasil belajar siswa kelas 8 di SMP Negeri 2 Ngidul menurun? Yang kedua, bagaimana hubungan karakter guru terhadap output siswa? Yang ketiga, bagaimana hubungan cara mengajar guru terhadap output belajar siswa? Penjelasan ringkasan kajian pustaka beserta sumber pustaka. Ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Ngidul dengan sasarannya yaitu kelas 8, di mana kelas tersebut memiliki penurunan hasil belajarnya pada suatu mata pelajaran. Dengan ini, penelitian tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penyebab dari penurunan hasil belajar siswa kelas 8 tersebut. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian korelasi prediktif, di mana penelitian ini populer digunakan dalam bidang pendidikan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi untuk mengetahui prediksi dari beberapa variabel yang diteliti dan diperoleh dari data hasil angket dan observasi lapangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.